Dia suka mencari sumber tangisan-tangisan bayi yang baru lahir. Kalau misalnya dia dapat sebelah sana nih ada bayi baru lahir, aku mendengarnya. Jadi dia langsung masuk rumah itu menyelinap diam-diam. Terus kalau misalnya dia dapat nih bayinya, biar bayinya tuh digendong sama mamanya, disusuin gitu. Dia nggak. Halo Jess, ketemu lagi sama aku Ovi Kantalea. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih untuk kalian yang sudah mendengarkan ceritaku kembali ketimbang mendengarkan yang nanya-nanya kapan nikah kan gak penting banget lah ya. Nah di video kali ini aku akan ngebahas tentang Jepang, tapi bukan tentang teknologinya yang kalian tahu. Cukup maju ya, siapa sih yang gak tahu. Nah Jepang yang kali ini aku akan bahas adalah tentang hantu. Nah, aku akan ngebahas urban legend Jepang, di mana hantunya ini cukup menyeramkan, yang pasti bisa buat kalian takut dan merinding pastinya. Karena hantu Jepang ini beda ya. Kalau hantu Indonesia sih menurutku tuh cuma nakut-nakutin doang. Tapi kalau hantu Jepang ini dia nggak ragu-ragu untuk ngebunuh korbannya secara tragis, Ces. Nah, jadi hantu yang pertama akan aku bahas ini adalah Ame Onna. Nah, hantu Ame Onna ini adalah hantu yang muncul pada saat malam hari dan hujan lebat. Karena hantu Ame Onna ini adalah pemanggil hujan kemanapun ia berada. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada di Jepang nih Ces, malam hari hujan lebat, hati-hati aja, kalian bisa didatangin si Ame Onna ini. Ame Onna ini hantu apa sih? Jadi dia adalah hantu perwujudan wanita buruk rupa yang muncul pada kegelapan malam pada saat hujan. Dia ini kelihatan sangat buruk, terus dia ini basah kuyup, dan dia ini suka menjilati lengan dan tangannya yang basah. Jadi kayak hewan liar gitu loh, Ces. Jadi apa sih Ame Onna ini? Ame Onna ini terkait sama dewa yang juga bisa memanggil hujan. Tapi bedanya sama dewa, Ame Onna ini adalah suatu makhluk yang punya tujuan jahat. Jadi kalau misalnya dewa kan memanggil hujan untuk menolong sebuah desa dari kekeringan dan memberikan kesuburan pada tanahnya. Nah, si Ame Onna ini memanggil hujan untuk menurunkan berita buruk pada desa tersebut. Jadi kalau misalnya Ame Onna ini muncul ke suatu desa tersebut pada malam hari dan juga hujan, dia suka mencari sumber tangisan-tangisan bayi yang baru lahir. Kalau misalnya dia dapat tuh di sebelah sana nih ada bayi baru lahir, aku mendengarnya. Jadi dia langsung masuk ke rumah itu menyelinap diam-diam. Terus kalau misalnya dia dapat nih bayinya, biar bayinya tuh digendong sama mamanya, disusuin gitu, dia nggak segan-segan untuk merebut bayi tersebut. Keras gitu loh, Ces, dia ngerebut bayi itu dan dia langsung bawa pergi bayi itu ke kegelapan. Jadi untuk si ibu anak yang diambil atau dibawa lari sama Ame Onna ini kan pasti depresi ya, stres juga, putus asa. Ini biasanya Ame Onna ini adalah ibu-ibu yang kehilangan bayinya karena korban Ame Onna juga. Jadi dia berubah jadi Ame Onna atau bisa meninggal terus jadi hantu Ame Onna ini. Mereka berkeliaran pada malam hari, hujan-hujan, membawa karung bertujuan untuk mencuri bayi juga, seolah-olah dia nih mau membalaskan dendam dan mencari bayinya yang hilang waktu dia masih hidup tadi, Ces. Jadi cukup menyeramkan ya kalau dibayangkan, pasti serem banget lah ini. Nah jadi inilah Ces, hantu Ame Onna ini yang cukup menyeramkan. Kalau misalnya hujan malam dia muncul jilat-jilat tangan, itu udahlah lari aja. Walaupun kita bukan anak kecil yang sasaran juga udah cukup menyeramkan kalau untuk dilihat. Nah, kita lanjut ke hantu Jepang berikutnya yang kedua ya. Nah, hantu yang kedua ini gak kalah menyeramkan, bahkan sangat menyeramkan dari Ame Onna tadi. Karena ini adalah sosok hantu yang mulutnya robek dari sini nih sampai ke kuping. Ngeri pokoknya, Ces. Jadi hantu ini tuh menunjukkan dirinya di jalanan-jalanan sepi, menghampiri korbannya untuk
menanyakan dia cantik atau enggak. Tapi kita akan bahas asal usul Kuchisake Onna dulu ya Ces ya, sebelum ke kronologinya bagaimana sih dia ngebantai korban-korbannya. Jadi Kuchisake Onna ini adalah hantu perempuan di mana pada zaman dahulu ini adalah seorang gadis yang menikah dengan samurai. Jadi samurainya ini suka berkelakuan kasar dan pecemburu nih sama si gadis nih. Menikahlah mereka berdua. Tapi pada suatu hari perempuan ini ketahuan Ces sama si samurai ini kalau dia selingkuh. Lalu apa sih yang dilakukan si samurai ini? Nah, perempuan ini dirobek mulutnya dari sini nih, dari bibir sampai ke kuping. Terus laki-laki ini ngomong, kalau kayak gini siapa lagi yang bilang kamu cantik? Pasti nggak ada. Kemudian perempuan ini tewas penuh dendam karena tidak terima nih dia dibunuh, terus mukanya dirusak. Yang tadinya cantik jadi jelek banget. Lalu dia menjadi hantu dan menghantui warga-warga Jepang di jalanan sepi. Nah, jadi gimana sih Kuchisake Onna ini membantai korbannya? Jadi Kuchisake Onna ini akan menghampiri orang-orang yang berada di jalanan sepi. Misalnya nih nunggu bus gitu di halte bus nih, kesempatan untuk Kuchisake Onna ini mengintai korbannya Ces. Jadi Kuchisake Onna ini akan menghampiri, tapi dia menghampirinya tuh caranya halus Ces. Jadi dia pakai masker gitu loh Ces, nutupin mukanya gitu, udah kayak wabah pandemi aja gitu. Nah, tapi anehnya dia akan mendatangi korbannya, terus dia nanya Ces, aku cantik nggak? Nah, kalau misalnya kita ngelihat kan tuh normal aja kan untuk menjaga perasaan perempuan. Kalau ditanya aku cantik nggak sih, pasti kalian ngomong cantik kan. Nah, kalau misalnya kita udah jawab iya kamu cantik, terus dia langsung buka maskernya, nunjukin mulutnya yang robek sampai ke kuping ini. Terus dia nanya lagi Ces, kayak guru aja nanya terus, apa aku masih cantik? Nah, kalau misalnya kita nih kaget ngelihat mukanya Kuchisake Onna ini yang robek sampai ke mulut, itu kita ketakutan. Dia itu langsung marah Ces, ngamuk, ngambil gunting, langsung lah tuh korbannya ditusuk-tusuknya sampai mati, mengenaskan Ces. Nah, tapi kalau misalnya kita jawab iya kamu cantik gitu loh, nah dia tuh malah tambah marah Ces dibilangin cantik. Jadi dia tuh ngambil gunting, ngerobek korbannya ini mulutnya dari sini sampai ke kuping. Jadi setelah merobek mulut korbannya nih, dia tetap ngebunuh korbannya itu Ces. Jadi kayak agak serba salah sih ngadepin Kuchisake Onna ini waktu dia ngajukan pertanyaan. Jadi ternyata ada solusinya nih. Kalau misalnya kita ketemu Kuchisake Onna dan dia menanyakan hal yang sama, aku cantik nggak sih? Setelah dia buka masker tuh, kita harus jawab, kamu terlihat biasa aja, normal kok. Nah, itu si Kuchisake Onna katanya tuh bingung sama jawabannya itu. Jadi bingung gitu loh, nggak pernah denger itu. Nah, itu dia saking bingungnya dia sampai melamun lama. Nah, itulah kesempatan kita menyelamatkan diri. Pas dia melamun, kita tuh harus lari sekencang-kencangnya Ces. Nah, itu tadi loh Ces, mengerikannya si Kuchisake Onna ini. Dan pertanyaan itu menyebalkan sih karena bikin orang tuh jadi serba salah gitu loh. Nah, langsung aja kita lanjut ke hantu ketiga yang bagiku ini adalah hantu yang paling menyeramkan sih di antara ketiga ini. Dia adalah teke-teke. Aku jadi kayak gimana ya, kayak tek-tek gitu loh Ces, jadi lapar aku cerita ini. Namanya lucu, teke-teke. Nah, jadi si teke-teke ini adalah hantu yang katanya dia ini badannya terbelah dua, jadi segini aja dia tuh tanpa kaki Ces. Kenapa sih dikasih nama teke-teke? Nah, jadi teke-teke ini adalah bunyi kalau misalnya dia itu datang. Jadi dia tuh nyeret badannya pakai siku atau tangannya ini, terus bunyinya teke-teke gitu loh Ces. Lucu ya, kayak tek-tek ya. Tapi Ces, dibalik lucu namanya nih, menurutku ini adalah hantu yang sangat menyeramkan. Kalau kalian lihat gambarnya tuh kan. Nah, jadi teke-teke ini awal kisahnya tuh ada dua versi Ces. Jadi teke-teke ini adalah versi yang pertama. Si teke-teke ini adalah jadi seorang siswi yang mengalami bulian di sekolahnya. Jadi saking sedihnya tuh sama kisah bulinya, dia memutuskan untuk bunuh diri, loncat
ke rel kereta, kemudian dia ditabrak sama kereta. Nah, ada juga versi keduanya, yaitu seorang siswi yang mengalami perundungan di sekolahnya. Jadi kayak dikerjain gitu loh, Ces, sama teman-teman kelasnya. Pas dia kabur, dia itu jatuh ke rel kereta, terus langsung disambar, badannya itu kebelah dua, Ces. Nah, ngeri ya. Jadi kisah si TK-TK ini ngeri banget. Nah inilah penyebab kenapa sih dia tuh jadi hantu, karena jadi dendam gitu loh, Ces. Siapa sih yang nggak marah mati karena hal-hal sepele kayak gitu. Jadi si TK-TK ini sering mencari korbannya tuh anak-anak sekolah juga, siswi atau siswa yang lewat sendirian. Nah, si TK-TK ini kalau misalnya ngelihat anak-anak sekolah tuh di malam hari yang belum pulang ke rumah, dia bisa menyerang korbannya tersebut. Nah, si TK-TK ini laju juga, Ces, jalannya gitu loh. Jadi kecepatannya tuh zeng-zengnya itu ngejar si korban tuh sampai 150 km per jam. Jadi cepet banget gitu loh, Ces. Jadi mau kamu lari sejauh apapun atau sekencang apapun tuh pasti dapat sama si TK-TK ini, Ces. Nah, jadi si TK-TK ini kayak dia tuh mengelabui korbannya tuh kayak misalnya dia tuh berdiri di pinggiran pagar yang nunjukin badannya tuh kan, kalau misalnya kita ngeliat tuh kayak manusia normal karena bagian bawahnya yang nggak ada ini dihalangin sama pagar. Nah, beberapa siswa ini ada yang menghampirinya dan si TK-TK ini langsung membunuh korbannya tersebut. Kayak apa sih dia ngebunuhnya? Jadi ya dia itu masih dendam sama kematiannya yang badannya tuh kebelah. Jadi si TK-TK ini ngebunuh langsung pakai tangannya dengan sebuah pisau, dengan kecepatannya langsung membelah korbannya belah dua juga kayak dia tuh loh, kesambar kereta api. Sungguh sangat jahat banget ya si TK-TK ini, dan bagiku sih ini memang paling menyeramkan dan paling sadis sih si TK-TK ini. Nah, jadi itu tadi ya, Ces, ya, urban legend Jepang yang sangat terkenal yang ditakuti oleh warga-warga Jepang. Nah, jadi gimana buat kalian nih, apa ada nggak sih menurut kalian hantu Indonesia yang bisa bikin kalah menyeramkan hantu-hantu di Jepang ini? Kalau misalnya kalian mau komen, langsung komen aja. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi untuk aku semangat terus nih bikin konten-konten selanjutnya, Ces. Sampai ketemu di next video ya. Bye, see you.